ingin membuat film dokumenter tentang batik petualangan. Sebelumnya, Ibu namanya siapa? Nama saya Nur Anissa Amini. Saya adalah pemilik galeri ini, Galeri Batik Petik. Kalau saya itu, kalau Mbak kan dari SMA 2 ya. Kalau saya dulu, alhamdulillah saya dari lulusan Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Komunikasi. Kakak mendirikan usaha batik ini? Saya itu mendirikan usaha batik ini sejak tahun 2009. Kemudian bikin galeri ini tahun 2015 dan baru rampung 2017. Apa yang membuat kakak membuat usaha di bidang batik? Karena waktu itu sekitar tahun 2008, saya kan lulus dari perkuliahan tahun 2008. Saya ada pekerjaan waktu itu survei industri. Salah satunya yang disurvei adalah batik tulis. Kali pertama saya melihat batik tulis, saya itu merasa kayak gini, ini adalah yang bakal aku aku akan hidup di sini gitu. Itu kali pertama saya melihat batik, saya langsung merasakan seperti itu gitu, istilahnya langsung rasa chemistry nek kayak gitu. Aduh, ini campur bahasa Tegal nggak apa-apa ya Mbak? Gitu. Makanya setelah melihat batiknya, saya berusaha ingin mengenal batik dan ya hingga sekarang sama batik. Kemudian karya batik Ibu favoritnya apa? Karya batik? Jadi untuk batik-batik saya sendiri ada sejumlah gaya, dari gaya yang klasik, motif baru tapi klasik, kemudian ada motif yang benar-benar modern, kontemporer, kemudian ada juga yang kontemporer tapi digabung dengan klasik. Jadi istilahnya saya memasukkan unsur-unsur modern yang belum pernah ada di batik klasik, kemudian saya gabungkan dengan ornamen klasik. Yang saya seneng itu motif kelinci soganan, truwelu soganan. Kenapa saya senang motif itu? Karena saya kan dulu punya hewan peliharaan tuh, iteng, boimin, itu nama kelinci saya ya Mbak. Dan ketika saya punya ingon-ingon itu, dilalahnya itu semua yang ada di kepala itu ya tentang mereka gitu. Jadi ya yang paling saya senengin itu gitu. Kalau untuk motif yang saya desain ya sebenarnya banyak sih. Kira-kira kalau sampai sekarang kira-kira sampai 200 motif. Kemudian motif apa aja yang berasal dari Tegal? Kalau motif dari Tegal itu kan sebenarnya banyak ya Mbak. Dari buku yang saya susun kan ada buku yang saya bikin itu ada 4 seri. Buku 4 seri itu ada 639 motif. Nah, jadi bisa bayangkan kan dari 639 motif itu ada berapa banyak motif. Nah, memang kalau untuk motif Tegal ada motif-motif yang sama, namanya sama, bentuknya berbeda. Itu motif-motifnya Tegal. Untuk motif-motif Tegal sendiri saya sebutkan beberapa saja ya. Kalau semua kan teol juga ya Mbak. Nah, kalau yang dari Tegal itu misal Ambringan, Merakan, kemudian Lancuran, itu yang motif klasiknya. Kalau yang mulai ke sini itu ada yang poci, kemudian ada kelinci, truwelu itu, kemudian ada puspus, saya juga bikin motif puspus gitu Mbak. Kemudian batik poci itu asal-usulnya bagaimana? Kalau untuk batik poci sendiri ini, kalau sebelumnya mungkin ada motif poci juga, cuman kan belum bikinan yang versi saya sendiri lah. Waktu itu pelanggan saya meminta motif Tegal, yaitu yang berupa ikonik Tegal banget. Nah, bagi dia ikonik Tegal banget itu adalah poci. Ya sudah, saya bikinkan motif poci dan saya gabungkan dengan ornamen klasiknya. Nah, saya ada karya saya untuk motif poci itu, sebenarnya karya saya untuk saat ini total yang tema poci ada 2 gitu. Bagaimana Ibu menjelaskan proses pembuatan batik secara singkat dari awal hingga selesai? Jadi gini, yang namanya batik itu kan istilah batik itu kalau kita menganut ke PBB ya, definisinya PBB adalah teknik pewarnaan yang menggunakan lilin malam sebagai perintang warna. Udah kayak gitu aja. Perkara untuk menghilangkan lilin malam itu dengan cara direbus atau dilorot, atau misal ada juga yang pakai bensin tapi itu tidak disarankan, itu hanyalah variasi teknisnya. Tapi yang namanya batik itu acuannya kita ke PBB aja, yaitu teknik pewarnaan yang pakai lilin malam
lilin malamnya itu sebagai penghalang warna. Udah gitu aja. Bagaimana Ibu memulai belajar membuat batik dan apa yang membuat Ibu tertarik pada seni ini? Kenapa saya tertarik pada batik? Karena bagi saya ya, batik itu adalah Indonesia banget. Saya merasa saya ini orang Indonesia loh ketika saya memakai batik, ketika saya bikin desain batik. Istilahnya apa ya? Kayak warrior of batik. Nah, itu kenapa saya senang batik. Kemudian tadi apa ya? Saya lupa. Pertanyaannya yang kenapa suka batik? Oh, apa yang membuat Ibu tertarik? Oh, kenapa saya tertarik kan tadi sudah sebelumnya saya lupa Mbak. Oh, mulai belajar. Oh, mulai belajar. Jadi saya itu bagaimana cara saya belajar batik nih? Waktu itu pasti kan tahapan yang paling receh banget itu tanya aku pembatik caranya bagaimana sih gitu. Nah, terus liatin mereka. Cuman kan kadang kalau itu aja nggak cukup kan. Paling saya kalau ke pembatik nanya nama motifnya, terus paling itu bikinnya berapa lama. Tapi saya harus mencari ilmu batik itu sendiri. Di mana dari museum-museum, perpustakaan-perpustakaan. Terus saya kompilasi. Oh ternyata batik itu gini-gini. Definisi ini seperti ini, definisi dari sana seperti itu gitu. Jadi semua harus diserap gitu. Lalu apa yang menjadi tantangan besar dalam membuat batik dan bagaimana Ibu mengatasinya? Tantangan bagi batik, jadi gini, kalau kita tarik ke masa lalu nih, siapa sih maestro batik di Indonesia? Pas zaman dulu itu kan ada kita kenal mungkin namanya Bapak Iwan Tirta, atau ketika tarik lagi ke belakang ada Pak Harjono. Kenapa Pak Harjono atau Pak Iwan Tirta itu menjadi legenda? Karena dia mampu membuat semacam genre batik baru tanpa meninggalkan jejaknya, tanpa meninggalkan akar-akarnya. Nah, saya juga ingin berbuat yang sama dengan mereka. Bagaimana agar batik bisa bertahan? Kita kan harus menyesuaikan dengan selera masyarakat yang sekarang. Tapi kita juga nggak boleh meninggalkan akar yang sebelumnya. Jadi bagaimana PR-nya itu kalau untuk seniman batik itu menggabungkan antara elemen klasik dengan elemen modern sehingga masih bisa diterima oleh yang sekarang, masyarakat sekarang gitu Mbak. Bagaimana industri batik berkontribusi pada ekonomi lokal dan bagaimana Ibu melihat masa depan di industri ini? Kalau untuk saat ini saya kan di batik tulis ya, kontribusinya itu misal untuk ibu rumah tangga nih. Nah, kalau misalkan ada pekerjaan batik kan itu lumayan loh duitnya. Itu istilahnya bisa ngopeni mereka, bantu-bantu ekonomi lah gitu. Karena kalau hanya untuk sekarang, kalau misalkan hanya bapak saja yang kerja kan kayaknya itu ngepas banget. Jadi kan istilahnya itu uangnya untuk mending-mending gitu. Itu lumayan. Cuman kan kenapa pembatik dianggapnya itu duitnya sedikit ya karena kan mereka pekerjaannya nyambi. Coba aja kalau nggak nyambi, temenanan kerja dari jam 8, jam 12 hingga jam 1 istirahat, jam 4 istirahat gitu. Itu sama gitu, bisa istilahnya biayanya itu sama gitu. Bisa ngopeni lah. Kemudian untuk kedepannya gimana ya? Kedepannya ya mungkin masih bisa bertahan ya walaupun nggak sebanyak yang dulu karena semakin kesini kan selera orang berubah dan ada banyak alternatif cara berpakaian. Jadi tapi saya masih yakin yang namanya batik itu masih akan tetap diapresiasi karena apa? Batik itu kebanggaannya Indonesia. Kalau misalkan jalan-jalan ke luar negeri pengen memperlihatkan keindonesiaannya, gimana caranya ya pakai batik. Misal ya. Tuh. Terus apa Ibu memiliki pesan atau harapan khusus untuk generasi muda yang ingin belajar membuat batik? Apa ya? Istilahnya bebaskan pikiran kalian out of the box, tapi satu pesan saya jangan meninggalkan akar budaya kita. Karena motif-motif yang jauh. Bagaimana Anda sebagai seorang pebatik, kemudian untuk apa ya? Caranya supaya anak-anak muda itu memiliki apa ya potensi untuk di bidang batik. Sebenarnya itu ada dua pihak yang berperan agar anak-anak zaman sekarang itu untuk bisa mencintai dan menghargai batik. Yang pertama itu orang tua. Bagaimana cara orang tua itu
berpandangan terhadap batik, apakah mereka senang ataukah mereka nggak biasa aja. Biasanya kalau orang tuanya senang, kemungkinan besar anaknya pasti senang, ada yang senang kemungkinan. Yang kedua adalah lingkungannya. Lingkungan bisa dikatakan misal karena untuk anak-anak ya, lingkungan yang paling mempengaruhi itu kan guru atau sekolah. Ketika guru atau sekolah sejak awal memperkenalkan batik ke anak-anak, meskipun tidak mendapatkan batik dari orang tua, anak-anak akan mengerti, oh ternyata batik itu membanggakan ya gitu. Ternyata batik itu tuh dengan berbatik kita bisa berekspresi, kita bisa menunjukkan sikap. Hari ini misal saya pakainya pink nih, ini motifnya sebentar. Ini motifnya Jatayu gitu. Nah dari sini bisa bisa kelihatan tuh karakter orang. Oh ternyata karakternya pink, kayak agak ceria-ceria gitu. Jatayu itu kan orangnya kayak bersifat ksatria semacam itu Mbak, dan itu bisa sangat menyenangkan bermain-main dengan simbol gitu. Baik, terima kasih buat waktunya. Maaf bila ada kesalahan. Ya. Terima kasih. Ya.